Sukhoi bang, pesawat terus ya nggak Gunung Salak. Hah? Ayo berapa orang Rusia? Itu orang Rusianya itu kalau nggak salah 10 orang ya, kalau nggak salah ya. Itu bawa perlengkapannya komplit. Atasnya tinggi-tinggi. Itu bawa tali, bawa karbantol, bawa harness. Wah itu orangnya bulat wah. Itu badan-badannya udah di antara itu udah badan militer semua. Ini orang militer walaupun ada ini ya, ada tato. Ngobrol. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada orang ini ya. Ada orang Sarya. Ini kenalin nih keponakan, ngobrol. Gue ngomong dengan bahasa Rusia. Gue akhirnya di situ ada makam. Kalau orang bilang itu makam Basala. Di situ nggak ada, tidur di situ. Gue ke arah situ. Bang malah mau kemana bang? Gue mau tidur di situ. Gue bawa sleeping bag, sama matras. Lo gila lo bang. Umur apa? Cuman gue kayak mimpi. Gue tidur kayak di pangkuan seseorang. Orang itu udah tua, tapi mukanya nggak bisa gue lihat. Mukanya bercahaya. Kemana aja tuh jauh kok baru datang. Bapak siapa? Gue mau ini kayak lo di pangku ya, sama bokin atau emak lo gitu. Lo mau bangkit, terus lo di kepala begini. Udah tidur aja. Ada cowok dan cewek makan kantor. Mas, tolong saya di bawah. Hah? Mas, tolong saya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jali The TV di segmen Kumis Kupas Misteri bareng gua Jali. Kali ini gua ngedatengin narasumber yang kalian pasti udah pada tahu tentunya ya. Langsung aja kita sapa-sapa narasumber yang ada di samping gua. Assalamualaikum Bang Heru Survival. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjali. Baik, sehat? alhamdulillah. Ya agak-agak flu dikit lah. Agak flu dikit. Oh ya, bagi kalian yang menyukai dengan video gua dan ceritanya dari Bang Heru, silahkan di like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga gua berterima kasih banyak yang udah menyupport channel gua sampai sekarang ini. Kali ini gua mendapatkan cerita yang tentunya lebih epic guys, yaitu cerita dimana tragedi kapal Sukhoi Jet 100 tepatnya di tanggal berapa bang itu? Tanggal 9 apa tuh ya? Tanggal 9 Mei tahun 2012. Tahun 2012 guys. Langsung aja kita minta kisi-kisinya kepada narasumber yang ada di samping ini, oke? Bang, gue minta sedikit dong kisi-kisinya dari cerita Bang Heru. Ya memang waktu itu kejadian tahun 2012. Dan selama gue naik Gunung Salak dan udah sering ya, udah berapa puluh kali, gue belum pernah menemukan fenomena di luar nalar dan logika. Memang sih banyak gue sering, tapi ya ini apa tetap bagi gue sampai sekarang bukan trauma ya, tetap ada tuh apa membekas tuh panggilan-panggilan seperti itu. Dan sempat di beberapa di beberapa YouTube channel ada gangguan, jadi kayak di soundnya bunyi suara orang kantor padahal syutingnya di tengah kuburan. Iya itu. Ditahan dulu Bang Heru ceritanya ya. Oh ya guys, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber di channel gua, silakan kirim DM ke Instagram gua rizky_serjali. Dan jangan lupa juga ikutin juga channelnya Bang Heru Survival. Nama channelnya ya itu yang tadi gue sebut, Heru Survival. Dan Bang Heru punya Instagram? Ada Instagram ada. Apa bang? Heru Survival juga. Ya, nama Instagramnya Heru Survival. Silakan yang ingin bertanya-tanya ke tentang apa aja lah ke Bang Heru, oke? Ya udah, gua kayaknya opininya udah kelamaan, langsung aja kita ke Kumis Kupas Misteri. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kita sapa lagi nih narasumber yang ada di samping. Oke Bang Heru, salaman lagi kita biar nggak selek. Langsung aja Bang, masuk ke cerita intinya Bang. Ini memang kalau di Gunung Salak ya,
ada gue seorang mendaki gunung. Jadi pendaki gue gue mendaki gunung di pertama kali tahun 89. Dari mulai kelas 3 SMA gue mendaki gunung. Dan gunung yang sering gue daki itu karena gue tinggal di Jakarta, ya Gunung Salak, Gede Pangrango. Dan selama dulu yang gue sering naik gunung, kalau Gunung Salak itu ya, dulu tuh belum tahu tuh misteri apa gitu ya. Karena Gunung Salak itu kecil-kecil cabai rawit. Itu berangkat dari Jakarta ke sana sekitar pukul jam berapa, Bang? Oh iya, jadi Gunung Salak itu ya, dulu gue sering naik Gunung Salak itu memang banyak dikatakan orang-orang gunungnya tuh serem, angker. Dan gue tuh gak setuju bahwa gunung itu serem dan angker. Dan memang Gunung Salak itu ya, ini histori dulu ya, karena dulu ada namanya Kerajaan Salakanegara, bisa dicek lah di Wikipedia, Google, maupun YouTube. Dan selama gue naik Gunung Salak itu, ya kalau penampakan itu biasa ya, maksud gue, ya nama makhluk asli itu kita kan berdampingan. Selama tidak mengganggu ya udah fine aja. Yang gue sampai sekarang masih terbayang dan nggak bakal gue lupa di tahun 2012 itu. Jadi gini Jal, gue itu sempat kalau pendaki gunung namanya gantung ransel. Jadi setelah lulus tahun 2000 gue kuliah 10 tahun nih bro. Lama naik gunung. Kemudian gue setelah lulus, terus tahun 2001 gue pindah ke Bandung. Selama tahun 2001 gue nyari kerjaan, nunggu interview, terus nggak dapet juga. Akhirnya balik lagi ke Jakarta. Nah selama Jakarta gue nyari kerjaan belum dapat juga. Begitu tahun 2001 gue berangkat ke luar negeri, dapat beasiswa ya. 6 tahun di negara orang di Eropa. Terus gue balik lagi tahun 2007 ke Jakarta, udah kerja sebagai gue fotografer profesional di Berbar Panjala. Nah, selama dari itu gue paling naik gunung nggak seseringnya dulu ya, hanya pas lagi libur atau cuti aja. Kemudian di tahun 2012 gue waktu itu memang kerjaan gue sebagai fotografer. Jadi waktu itu gue diundang sebagai pembicara seminar. Gue jadi narasumber ya. Jadi memberi workshop fotografi ke suatu kampus swasta di Jakarta. Jadi waktu itu acaranya di daerah Puncak, Cipanas. Nah itu tahun 2012, itu bulan Mei. Nah setelah gue singkat cerita, setelah gue turun dari Puncak kan rumah gue di Bogor. Balik lah pulang. Nah zaman dulu tuh handphone gue belum Android, zaman dulu masih tahun segitu BlackBerry. Iya. Kalau kayak gitu masih gue matiin. Dan gue kalau udah pulang ke rumah, karena tempat gue udah susah sinyal, daripada kehabisin baterai gue matiin. Pas gue mau pulang ke rumah gue itu kok banyak mobil-mobil ya. Kok banyak mobil-mobil ambulan, tentara. Ya gue pikir ya mungkin ada apa gitu kan, mungkin ada kejadian apa. Kok banyak hilir mudik, kok yang jadi pertanyaan gue, kok ada tulisan SAR, Search and Rescue. Tapi gue bilang jangan-jangan ada orang kecelakaan, entah di camping atau di sungai atau segala macam. Gue balik udah biasa aja. Terus kenapa nggak gue nyalain telepon? Gue biasa aja di rumah nonton TV biasa. Sampai ada tetangga ngobrol, "Bang di mana bang?" Gue berbalik, gue dari Cipanas ngajar fotografi. Oh, ya namanya di kampung kan, rumah gue di kampung. Pada ngobrol, itu kapal jatuh, kapal kapal di laut, pesawat di udara. Pesawat bang, pesawat apaan? Sorry, Sukhoi apaan? Gua nggak tahu itu. Sukhoi bang, pesawat terus ya, kenapa Gunung Salak? Nyalain TV, gue nyalain handphone, iseng kan, nyalain handphone iseng aja. Tuh, itu masih yang bagus. Itu dapat miss call banyak banget, miss call maupun chattingan. Terutama dari teman-teman gue ya, teman-teman Mapala, teman-teman yang ada di SAR juga. Mana aja lo tahu nggak pesawat ini nabrak gini-gini. Lo ada waktu boleh deh ntar kumpul untuk search and rescue, kan gue pernah ngikut pelatihan ya SAR gitu. Gue pikir ngapain, kan gue pikir wah itu kemarin pas gue pulang jadinya udah banyak yang itu, ngapain gue udah capek kan. Ada satu telepon itu panjang banget tuh, miss call paling banyak tuh, ada kali 12 miss call kalau nggak salah, di atas 10. Itu dari om gue tuh emang militer ya, komandan tertinggi lah.
Kamu kalau ada ini telepon saya. Ya nggak mungkin ku chatting dong. Iya om, gue telepon nggak diangkat. Mungkin sibuk kan. Chatting nggak dibahas, aku cuekin. Gue tidur. Nah, udah biasa tidur aja. Paginya telepon, iya om. Kamu tahu peristiwa pesawat nabrak? Iya tahu. Emang kenapa? Kan bingung kan? Emang kenapa? Kamu masih naik gunung? Ah, udah lama om, udah pernah naik gunung. Peralatan gunung masih ada? Masih, carrier segala macam, sleeping bag masih ada, komplit gua. Kamu bisa bahasa Rusia? Masih bisa? Ya lumayan om. Jadi singkat cerita, gue pernah tinggal di Rusia selama setahun. Ya lumayan bisa bahasa Rusia. Ada apa nih om? Gue bilang, kenapa bukan dengan bahasa Rusia? Enggak om, butuh kamu sebagai penerjemah. Hah? Maksudnya? Ada dari tim Rusia, nanti dampingin. Nanti ketemunya di Pasir Pogor, Pasir Pogor. Di mana Pasir Pogor ya? Di mana kan? Dari Jeruk dekat rumah kamu juga. Oke. Karena nggak mungkin gue bilang, saya mesti bawa apa om? Kalau gue pergi gunung, ya itu gue bawa semuanya. Carrier, sleeping bag, ngaca dan sebagainya, kompor segala macam. Komplit. Masa gue nanya? Namanya di gunung kan pasti gue harus tahu. Ya udah ke tentara kan, kalau ditugasin lo harus siap. Gue bawa. Nanti kamu ketemu saya di sini. Oke om, siap. Tinggal cerita ya. Ya ampun, begitu gue kesana, itu nggak bisa masuk bro. Padahal itu jalan biasa ya, jalan umum. Itu macet, mobil ambulans segala macem. Ya, gue telepon om gue nggak ada kata-angkat. Gue nongkrong di warung. Nongkrong di warung, gue ngerokok. Banyak wartawan nyamperin gue. Mas gimana? Ada berapa kantong, berapa mayat? Hah? Enggak, saya bukan relawan, saya bukan relawan. Gue bilang gitu kan. Disangka gue relawan baru turun, habis evakuasi pas segala macam. Memang udah dapat cerita bahwa pesawat itu jatuh. Yang kalau untuk pasti kan gue belum begitu tahu. Gue masih ngerokok apa maksudnya ini ya? Ada kan satu zaman. Nah di situ banyak tuh orang-orang pada di warung ngobrol ini. Disangkanya, Mas dari atas? Enggak, saya baru datang. Mau ngapain? Mau ngasar? Enggak. Dia bilang udah banyak. Kalau di atas Gunung Salak udah ribuan. Wah, udah ribuan ngapain? Aku mau naik ke atas. Tapi itu ke bawah atas, ya nggak apa-apa, iseng aja. Camping nggak boleh. Oh ya udah nggak apa-apa. Kan gue kan namanya prepare kan, mau dipakai nggak dipakai, yang penting gue udah ready. Singkat cerita akhirnya om gue nelfon, kamu di mana? Saya di warung, kamu kesini. Singkat cerita ketemu sama gue, kenalin. Nah situ ada beberapa orang Rusia. Itu orang Rusianya itu kalau nggak salah 10 orang ya, kalau nggak salah ya. Itu bawa peralatan komplit. Atasnya tinggi-tinggi. Itu bawa tali, bawa karbantol, bawa harness. Wah itu orangnya bulat wah. Itu badan-badan itu udah di antara itu udah badan militer semua. Ini orang militer walaupun ada ini ya, ada tato. Ngobrol. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada orang ini ya. Ada orang sarnya. Ini kenalin nih keponakan, ngobrol. Gue ngomong dengan bahasa Rusia. Misalnya waktu itu pagi kan Dobre Utra gitu kan. Minyak apa aja buat siapa nama kamu ya kan kayak gitu. Bahasa Rusianya. Terus orang Rusia ngeliatin gua. Oh, kamu pernah ke Rusia? Ya dulu. Ini dalam bahasa Rusia ya. Oke. Kamu pernah ke gunung? Ya dulu, kalau sekarang udah enggak. Jadi tugas gua ialah gua menemani orang Rusia itu menerjemahkan. Jadi gua bukan tim SAR, bukan tim evakuasi, bukan. Bukan tim evakuasi, bukan. Jadi menerjemahkan si Rusia dan tim Indonesia. Gimana komunikasinya? Gue pikir kan di bawah kan. Yaudah Her, kamu ikut sama yang Rusia itu lah. Kamu ngapain? Nah kan saya bawa, saya kalau ini anak buah. Maksudnya, saya ikut naik gunung. Ya iya, lah tuh PR banget. Gak pernah olahraga, gak pernah naik gunung. Tiba-tiba naik Gunung Salak lagi. Gue kan, waduh gue mikir, waduh gimana ya? Udah kamu ikut tim ini. Tim itu gabungan TNI Polri sama relawan SAR, potensi SAR. Gue ikut rombongan itu. Ya lo tahu kan pasti gue udah lama nggak naik gunung, pasti jalan gue agak jauh, santai, dikit-dikit sebat, ngobrol. Nah singkat cerita, akhirnya kita ngecamp, ngobrol-ngobrol. Mulai ada gangguan apapun. Itu masih jalur mudik tuh. Itu di beberapa jalur dibuka. Jalur yang buat evakuasi ya, karena Gunung Salak itu kalau anak gunung bilangnya itu gunung dengan 1000 jalur, Gunung Salak. Gunung dengan air terjun paling terbanyak, Gunung Salak. Gunung dengan jalur terekstrim, Gunung Salak. Gunung dengan terangker di Jawa Barat di Gunung Salak.
Tapi gue nggak berpikir seperti itu, karena gue tugasnya hanya untuk menerjemahkan antara tim SAR dan si tim Rusia ngomong ini. Jadi lucu nih, bahasa Rusia ke Indonesia, Indonesia ke bahasa Sunda. Nah bahasa Sunda gue nggak bisa. Dah ngobrol. Oh, banyak itu masih santai, masih banyak guyonan gue sama Brimo, sama Paskas, ngobrol ngalung itu. Nah malamnya terus kita sudah istirahat, biasa kita makan, ngobrol-ngobrol, lanjut lagi ke jalan. Ya itu banyak ketemu sama tim SAR, banyak kantong-kantong. Oh ini ada, jadi ada yang via udara, ada yang via darat. Yang via darat gue nggak tahu itu. Dibilangnya begitu sama mereka. Oke. Banyak juga potensi SAR ikut. Nah besok gue jalan lagi, sampailah di puncak Gunung Salak, puncak Manik, dan cuaca itu bagus. Buset, di atas itu ribuan orang bro. Katanya ya di atas puncak itu ada lebih dari 1.000 orang, bahkan sampai 1.500 orang TNI Polri. Dan di situ gue lihat tuh situ hiruk pikuk. Bukan bingung gue mau ngapain ya di sini. Jadi itu ada helikopter. Jadi helikopter turunin bantuan ya, maksudnya yang ini logistik. Nah yang ini yang bawah kantong. Dan di situ pas gue kemana-mana kan, karena gue fotografer gue masih bawa kamera kan. Kamu siapa? Saya keponakan. Oh iya dah, jangan difoto. Ya udah gue diam, taruh kamera, tas gue diam aja, orang apa aja. Gue cuma ngobrolin Rusia sama tim SAR, gini ngomong gini. Terus ada beberapa tuh yang turun ke jurang, buset dalam juga ya. Gue cuma lihat doang, karena waktu itu untuk turun ke bawah jurang itu jurang sampai 500 meter ya, 400 sampai 500 meter. Itu nggak bersembarangan dan nggak boleh ada dokumentasi tanpa seizin tim SAR maupun pihak Rusia. Dan ini ada beberapa cerita nggak bisa gue cerita malu, kan ini rahasia negara. Oh ya udah ini, oke, udah. Oh itu hiruk pikuk tuh. Wah gue liatin gini. Terus ada ketemu beberapa teman gue ya, tapi bukan teman akrab. Apa kabar bang, gini. Lo berapa lama? Oh gue bermalam di jurang. Ah bermalam di jurang? Iya. Apa ada yang kurang tali? Oh terjal. Ya hanya gue lihat cuma foto-foto aja. Tapi kalau emang gue dilihatin foto itu, gue nggak mau lihat. Ini mau ini apa? Kalau jam sekarang tuh share kan? Gimana mau nge-share? Mungkin bisa pakai Bluetooth, tapi gue nggak mau. Ah nggak usah lah, cukup lihat. Ada beberapa itu jadi lihat kayak gitu, gue jadi nggak selera makan. Udah lah. Itu hiruk pikuk tuh di atas puncak, hiruk pikuk. Yang di atas helikopter tuh, dari helikopter turun lagi ke bawah, dari bawah bawa ke rumah sakit yang di Jakarta, rumah sakit Polri. Namanya kalau kita di gunung, pasti kan kalau tanah lapang favorit dong. Iya. Iya dong. Gue udah bawa tenda. Wah, gue bawa tenda. Penuh semua. Ada tanah miring. Gue di tenda juga situ. Lucu, jadi gue tidur nih, geser. Naik terus geser. Beneran, bukan mahal gitu, nggak ada. Gue tidak ada pikiran apa mahal gitu, nggak ada. Walaupun kadang bisa, kadang kagak gue lihat. Tapi bagi gue ya udahlah. Di sini kan kita mengisi kemanusiaan. Udah gue diam aja. Ngobrol itu. Kasian juga ada beberapa yang udah kecapean. Saya udah berapa hari bang, berapa hari bos di sini udah banyak ngobrol gitu kan. Banyak ngobrol juga tentara. Mukanya udah kecapean. Yang paling direbutin di situ ialah rokok dan air. Makanan lu banyak, komplit, ransum komplit, air dan rokok itu. Bang ada rokok nggak bang? Oh ya pasti. Itu gue bawa rokok banyak. Nah malam itu gue bingung, gue mau tidur di mana ya? Gue bingung nih. Waduh, bang lu mau kemana bang? Gue mau ke situ. Gue udah capek banget. Udah lama nggak naik gunung, gue capek banget. Gue akhirnya di situ ada makam. Kalau orang bilang itu makam Mbak Salah. Di situ nggak ada, tidur di situ. Gue ke arah situ. Bang lo mau kemana bang? Gue mau tidur di situ. Gue bawa sleeping bag sama matras. Lo gila lo bang? Lah mau gimana? Ini tenda gimana bang? Ya lo pakai aja. Gue mau tidur, gue mau capek, gue nggak mau tahu. Pakai tenda gue. Gue mau tidur capek banget. Kalau tim Rusia, ya lucu gini nih, ada lucu nih tim Rusia, 10 orang. Itu pas pertengahan jalan ya, ini ada kelewat nih. Itu 5 apa 6 ya, itu turun, nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena tasnya gede-gede, jadi nyangkut. Nyangkut ke ini, ranting-ranting.
oh yang kuat cuma 3 atau 4 orang. Wah itu benar, itu tentara tuh, tentara khususnya Rusia, Spetsnaz kalau nggak salah, itu tentara khususnya, itu kuat. Dan dia baru ngerasain bahwa gunung Indonesia itu ketinggiannya 2.211 meter di atas permukaan laut, itu medannya berat. Dan dia juga bawa tali, dia baru ngerasain, dia baru ngakuin bahwa gunung kita tuh medan paling berat dan terjal. Jadi kita situ sama teman-teman bisa rasain loh, namanya Gunung Salak mana ada buat tas gede lemari, kecuali untuk buat tenda ya, kita kan mengganggu pergerakan. Oke, pas malamnya gue udah capek banget. Nah, kembali ke yang tadi. Itu perdebatan. Bang, lu sini aja bang, kita tidur rame-rame. Itu paling males kan. Yang ada tuh nggak bisa tidur, kenapa? Masih ngobrol. Yang tadi gimana, yang tadi gimana, persoalan gimana. Dan itu banyak kita misi juga banyak. Dan waktu itu gue nggak viral kan, karena gue udah capek banget. Karena istirahat gue kurang, karena waktu di puncak itu gue banyak begadang. Yang ngasih diklat itu. Udah lah, itu bener ada makan Mbak Salak. Gue gini aja. Bener itu gue ucapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hampura mbah. Ini bukan musik, bukan. Nama saya Heru, saya tinggal di Bogor. Saya mau istirahat. Hapunten. Udah, gue tidur. Set klok. Tidak ada gangguan apa-apa. Cuman, gue kayak mimpi. Gue tidur kayak di pangkuan seseorang. Orang itu sudah tua, tapi mukanya nggak bisa gue lihat. Mukanya bercahaya. Kemana aja tuh jauh kok baru datang. Bapak siapa? Gue mau ini kayak lo di pangku ya, sama bokin atau emak lo gitu. Lo mau bangkit, terus lo di pala digini, udah tidur aja. Jadi mau bangun, udah tidur aja. Itu panjang, itu ceritanya panjang banget ceritanya. Mana aja yang baru datang kayak gini. Abah siapa? Kakek siapa? Itu apa gue tanya gitu. Kamu nggak perlu tahu. Udah, kamu nggak apa-apa, sini aman, selamat. Ya udah. Tapi menurut teman-teman gue tidur gue nyenyak banget, ngorok. Lo gila, kita di kedinginan lo ngorok. Tapi gue nggak tahu, udah capek banget. Udah. Terus paginya gue bangun tuh karena ada suara helikopter. Bising lagi, ngobrol lagi, terjemahin lagi, koordinasi lagi. Nah, kalau nggak salah tuh tim itu ada yang balik. Terus ada beberapa dia bilang, yang ini nggak usah kamu terjemahin, ini, gitulah. Gue cuma diliatin ini, kamu nggak boleh foto-foto, oke, terjemahin. Terus kan kasih hati gue di itu, bicara, ya udah kamu turun aja. Ya, taruh lo, karena dari ketemu teman gue pin, biasanya kan kalau Gunung Salak kan cuma semalam doang. Karena situ rame, jadi gue bermalam lagi, jadi 2 malam. Bermalam lagi. Di gunung itu? Iya. Tapi di malam kedua, gue nggak tidur di makam itu. Makam Mbak Salak, nggak tidur. Tidur di tenda. Karena ada beberapa tuh udah bongkar tenda, turun ke bawah. Nah, gue dapet kapling yang bagus. Bisa tidur enak kan. Bisa tidur enak, bisa masak segala macem. Yang anehnya, kalau pas gue malam kan biasa, kalau malam ada yang ngobrol-ngobrol. Terus ada yang buang hajat, itu sempat celang ceng-cengan lah. Kalau buang ini juga agak jauh segala macam. Gue lagi ngerokok gini, habis makan malam lah, ngerokok santai. Kan ada beberapa tuh ada yang bakar api unggun ya, tapi bukan abang pohon, bakar api unggun. Jadi kita bisa yang sini rombongan tentara, sini rombongan polisi, rombongan relawan. Gue liatin, loh ini siapa nih? Ada serombongan orang pakaian kantor. Pakaian kantor, pakai dasi gimana sih? Buset. Pakai dasi. Gue liatin gini ngerokok. Dan gue liat itu jadi manggusnya sendiri. Tapi kan gue berpikir positif kan. Mungkin orang dari yang maskapai ini atau orang kantor kita, yang bener aja dalam hati gue. Gila apa? Masa ke gunung dengan kantor? Gue dalam hati gini. Bang Mat. Halo. Dalam hati gue. Halo. Bohong nih, bohong. Gue merem aja. Bohong banget. Tapi sebagai ngerokok kan. Tapi gue merinding, kenapa nih? Pas gue lihat tadi udah nggak ada. Udah amat ikut tidur. Itu berapa orang itu bang? Ada kali 5 orang, ada cewek dan cowok. Cewek cowok, pakai baju kantor. Pakai baju kantor, rapi. Pakai baju kantor. Dan gue nggak begitu tahu di dalam pesawat itu berapa orang, kan nggak tahu. Iya. Nggak tahu gue. Kan gue anggap kan gue tahu udah kejadian itu, setelah itu baru tahu. Ternyata orang itu dari undangan dari maskapai lain, ada wartawan, ada yang itu perusahaan-perusahaan.
Gue nggak tahu itu, nggak tahu sama sekali. Tahunya pas lagi udah setelah turun dan baca berita ya. Karena kita berpikir sebagai tim SAR mungkin ada korban selamat. Wah, itu nggak tahu. Dan itu pas ngomong-ngomong tim SAR, gimana bang, gimana Kang, gimana Om, hancur lebih. Itu banyak versi itu ya. Gua hirauin itu. Nah, karena di situ ketemu teman-teman gua yang sama tim SAR ngobrol-ngobrol. Gua mau tidur nggak bisa. Gua mau beser lah. Pas habis beser, gue mau ke tenda sebelah. Tenda sebelah, kayaknya rame tuh. Ngobrol ngopi. Sini, ngopi. Ini taruh apa? Pas gue mau ke tenda itu, ada cowok dan cewek pakai di kantor. Mas, tolong saya di bawah. Hah? Mas, tolong saya di bawah. Saya nyangkut. Itu gak bisa ngomong. Merinding gue. Mas, tolong saya. Bang, tolong saya di bawah. Dalam hati gue, bohong. Gue tetap halu nih. Gak mungkin banget. Dan itu gue lihat. Dan itu kan kabut. Gue harus ini nih. Lo bener orang apa bukan? Gimana gue mau lihat bawahnya? Kabut. Nah, apa enggak? Tapi itu merinding. Dan gue tuh pengen lihat ke situ lagi. Barat itu gue dengar, ayo bang kesini ngopi. Jadi kata mereka tuh yang manggil gue, lo ngapain bang nengok gitu, lo ngomong sama siapa? Sama tim SAR ini, lo ngomong sama itu. Terus akhirnya ada nepok, dipanggil, lama banget ngomong sama siapa? Sorry, oh, bang tolong saya. Akhirnya ada nanya, mungkin ada peka ya, bang lo ngerti ngomong sama siapa? Tadi ngomong yang 2 orang pakai kantor. Nggak itu semua banyak kena mimpi yang sama tim SAR. Banyak. Ada nyangkut di akar, apa di mana. Buset. Bahkan ada beberapa ya yang cerita. Apalagi teman gua ada pemanjat tebing di jurang. Jadi ada suatu ya, kalau kita dalam bahasa kedokteran itu body part. Ini begini aja. Gantung. Itu udah cerita. Itu gue cerita aja bodo amat. Lu gila ngapain cerita? Tapi dia nanya penasaran sama siapa? Ini tadi dia ngomong, masa ada orang sih pakai kantor? Gue ceritain tuh. Rame-rame ada 5 orang, 6 orang, cowok cewek. Pakaian kantor rapi. Nggak ada serem-seremnya, nggak ada. Mereka juga ada juga ditemui sosok yang seram. Entah pramugari berapa. Ini rapi semua, tapi mukanya pucat ya. Rapi tapi mukanya pucat. Nggak ada sosok serem. Terus gue cerita, nah, kayaknya ada yang percaya. Dia bilang di mana bang? Kata ada misalnya ini ke bawah, ada ke kiri atau ke kanan. Bilangnya begitu. Panjang itu ceritanya tuh. Saya di bawah nyangkut, ada di pohon, bilang nyangkut. Tolong sampaikan ke keluarga saya. Bilangnya begitu sama gua. Sebenarnya dialog itu kalau nggak salah pas gue ditebak itu kalau nggak salah tuh bisa 5 menitan. Yang mungkin dialog 5 menitan. Maka disamperin. Lu dipanggil gimana sih lo? Menurut mereka, gue nengok nggak dengerin, tapi gue denger, ayo sini. Akhirnya ada nyamperin, dipanggil, ditepok. Nah itu gue ngobrol sama itu. Emang kira-kira berapa menitan bro? Orang lebih 5 menitan. Menurut mereka ya. Tapi menurut gue tuh dialognya agak lama. Tapi kan gue pikir, karena dulu sering mendaki gunung itu ya, bagi gue itu korin ya. Karena gue dikasih pemahaman itu tuh korin. Yang menyerupai. Aduh aja ngobrol aja. Ya udah, ini di mana? Tapi mohon maaf gue gak bisa sebutin namanya. Tapi kalau gue liat foto itu gue tahu orangnya. Nah ada tuh foto-foto itu sebelum pesawatnya take off. Itu malah gue liat foto itu gak mau lagi gue merinding. Itu orang itu gue temuin. Gue ceritain sama itu, sama teman gue itu. Memang di kebagian yang untuk evakuasi di bawah jurang. Ngobrol. Oke bro. Ya mohon maaf nih bro, ya terserah. Siapa tidak percaya. Yang si korban nyampein kayak gini. Gitu. Dan memang setelah turun dari itu ketemu sih KTP-nya. KTP-nya ada ketemu. Setelah dari itu ya, setelah turun. Nah, setelah dari itu, setelah ngopi, bang, gue ngantuk banget bang. Kapan lo turun? Bisa pagi gue mau turun lah. Bareng sama si Rusia itu. Oke. Kalau Rusia itu udah ini. Hei, sini. Ngobrol lagi sama Rusia itu. Nah, begitu sama Rusia baru kocak gue. Biasa.
wah saya nggak pernah nih, saya di gunung gunung salju, wah saya udah ini, begitu di sini dia jatuh di kota ketawa. Ada namanya orang bule kan nggak percaya kayak gitu-gituan bro. Gue cerita gunung salak gini singkatnya gini. Akhirnya karena gue ngomong sama Rusia itu, akhirnya pada nimbrung kan tuh, bang kayaknya asik banget tuh ngobrol sama itu, yaudah sini nimbrung, minum apa gitu, kopi. Wah di sini, kan kalau bule kan nggak percaya kayak gitu-gitu. Kayak udah. Malamnya gue tidur dimimpiin. Ini ada juga belum gue cerita di channel YouTube. Memang ada gue cerita di channel YouTube lain yang mimpi itu ada. Cowok cewek akan kantor seperti itu. Bang tolongin saya bang. Saya di sini posisi sini. Dan anehnya setelah pagi itu gue ngobrol, gue tuh apa ya? Orang nggak bisa ngelukis, terutama sketsa ya. Gue ngobrol kalau gitu, bro. Ya mohon maaf ya, karena yang si tim SAR ini kan ya boleh dikatakan tidak lebih ya. Sini bro, ini kan jurang, gitu. Ini ada lekukan gini. Ya terserah sih bro, gue mimpi begitu. Dia yang satu lagi secara ini virtual, tapi hologram ya, bukan itu nggak hologram. Tapi secara mimpi. Kalau tumben bisa gambar, kayaknya lu mana bisa gambar gitu sketsa? Ya nggak tahu nih bro, coba aja. Kayak itu misalnya itu gue nggak tahu kan. Ya terserah nih bro. Oke deh, thank you. Taruh kantong. Malamnya itu mimpi, memang malamnya mimpi. Sama. Pas mimpi itu, lu kenapa lu? Enggak apa-apa. Tadi siapa ya? Gak ada siapa. Enggak, tadi orang itu datang. Lu jangan gila ya. Di sini kita besar, kita sudah sama-sama capek. Ya benar, kalau capek pasti ada halu. Pastilah. Oh ya udah, sorry. Gua kayak ngigo, kayak manggil orang. Kata mereka ya. Kita dimimpiin, tolong ini. Iya bro, tahu bro, kita semua juga ngalamin seperti itu. Bang kita mengesampingkan kan yang kita temuin secara virtual ini, ya udah itu yang kita angkut, kita kumpulkan. Oke. Malam di mimpi, dia malam di mimpi, gue sampaikan, makanya gue bisa kayak ngelukis sketsa itu. Paginya setelah sarapan, akhirnya gue turun. Setelah turun, banyak ketemu sama yang lainnya, tim SAR ya. Ketemu, ngobrol, terus ngobrol dulu sama om gua, ngobrol. Gimana? Nih om ngerjain saya udah ini, gue capek banget loh bener, asli. Jalan gue udah kayak robot. Udah sampai di bawah ini, gunung salak udah di warung, udah minum berapa kali gitu, gimana? Udah makasih kata om gua. Iya om, sama-sama. Ngobrol di situ mamang sama akang-akang. Kalau tuh banyak ceritanya tuh, serem juga. Gue dengerin gimana kan. Ada beberapa tim SAR cerita. Jadi kayak ngumpulin body part di kantong. Nah, dia lagi ngumpulin nih, ini cerita dia ya, ngumpulin. Terus lagi ngumpul gitu, terus ada orang berdiri. Pakai baju rapi semua. Ini ada 3 orang, 4 orang. Kadia. Dia minum apalah Amer atau Intisari. Kadia, seret langsung cabut. Lihat ini berderet itu. Berderet. Ini kata orang-orang yang ikut yang itu ya. Cita-cita mereka. Terus juga ada juga dari beberapa ya pasukan kita, TNI, Polri. Kan di atas mau dibangun helipad. Itu helipadnya sebelahnya Makam Basarah kalau nggak salah ya. Memang terjadi pertentangan kan. Mungkin di YouTube ada dengan Kuncen situ ya. Karena dengan adanya helikopter itu kalau nggak salah helikopter Super Puma biar gampang untuk ini ya. Jadi kemarin agak susah karena kalau untuk darat itu kan itu helikopter gede banget. Kalau nggak ditebang untuk pohon-pohon atau pohon tinggi itu baling-baling belakang bisa kena itu semua. Akhirnya pakai metodenya rappling itu. Pakai rappling terus pakai tali. Nah waktu mereka mau bikin helipad landasan darurat ya, namanya helipad landasan darurat. Mereka nebas nih, nah ada salah satu tim tentara di videoin ya, video biasa iseng kayak kita aja iseng, teman jalan kita videoin. Itu lagi nebas, ngarit, rumput, terus ngarit, terus teman belakang biasa lagi, ini lagi handphone, itu rumput udah ketebas nih, kepotong, rumputnya gini lagi. Hah? Gini lagi? Tebas lagi, langsung matiin handphone. Gue lihat, gimana bang? Cuman itu, gokil. Itu cita-cita dari mereka loh, mau cita gua. Udah akhirnya kenapa nggak ada bangunan dan saya lipat itu banyak peristiwa itu di luar nada dan logika nggak bisa. Mungkin ada ditebang juga tumbuh kayak nempel lagi ya namanya rumput gimana sih kan tinggi atau buat bangun helikopter kurang diri lagi jadi kayak di ini film-film
Dan gitu gue liat videonya, itu malam-malam pakai handphone aja. Masa sih bang, gue liatin. Tapi nggak ada share di medsos, nggak. Bisa kalau itu bisa kacau itu. Itu gue lihat. Tebang diri lagi, tebang diri lagi. Itu berapa kali itu bang? Mungkin ada 2 kali 3 kali. Buset. Nggak, itu tim satu ya, nggak tahu tim yang lain ya. Kan dibagi mengalami seperti itu. Mungkin ada nebang-nebang pohon atau gimana. Itu yang gue dengar cerita itu. Ya, singkat cerita gue pulang lah ke rumah, gue istirahat. Baru gue tahu, baru lihat berita, baru lihat ini, sebelum lihat itu ya, setelah ini ya, lihat foto-foto, gitu gue liatin, langsung gue lempar handphone, sampai copot tuh baterai. Itu sama tuh orang itu dengan yang di foto itu tuh ada. Yang lu lihat sebelumnya? Iya. Gue lempar. Kenapa lah bang? Wah, gue lempar. Sampai sekarang kalau gue mau lihat itu lagi, gue nggak mau lagi. Terus sama. Terus setelah berapa bulan, gue kontak sama temen gue. Bro, ngopi-ngopi yuk. Yang gue kasih sketsa itu, temen gue tim SAR. Iya, ada gue mau tanya, dan gue lupa. Itu gimana tuh? Gila bro ya, kok bisa tempat begitu? Pasti itu tempat apa? Ya lokasi sketsa, ini si korban ini ngegantung. Jadi bukan di bawah, ada ngegantung di pohon-pohon, sesuai beraya. Ada nggak ketemu KTP-nya, ya dokumen ya? Hah? Iya. Ya udah, alhamdulillah. Setelah dari itu gue dimimpin lagi. Terima kasih ya mas. Bagi gue itu buat tidur. Di rumah dimimpin lagi. Orangnya sama, sepasang ya cowok-cewek kayak kita teman kantor gimana sih? Satu kantor gitu ya, satu cewek satu cowok. Terima kasih mas, terima kasih. Oh iya, itu mimpi ya. Nah setelah beberapa tahun kemudian, gue ke Gunung Salak lagi camping di Pasir Rengit. Jadi base camp basecampnya pendaki di Pasir Rengit, yang jalur Pasir Rengit ya, yang menuju Kawarat. Kalau nggak salah tuh masih zaman kita dulu COVID itu PSBB kalau nggak salah dulu ya, masih PSBB. Ya kan? Masih PSBB. Nah di situ kan ada tempat area camping, situ ada toilet, ada parkiran motor, ya kan. Gitu. Gue camping di situ camping. Ya itu gue bukan naik Gunung Salak, cuma mau ke Kawaratu. Nah kalau di situ kan gue sering dari tenda ke toilet. Itu kan ke toilet tuh, ada pintu masuk, ada ranger, ada toilet. Makin lama makin ramai itu motor datang gitu kan. Dari ngobrol ngopi tuh ke toilet. Lama-lama tuh penuh. Penuh tuh motor. Wah gila, sampai gue melipir. Nah gue masuk ke toilet, itu udah malam itu, udah tengah malam. Terus pas gue gini, aduh ngantri lagi, pintu ketutup. Terus ada gini, mas. Iya, gue nggak lihat tuh. Terima kasih mas. Iya ampun, sudah orang lagi. Datang lagi, itu dia. Korin ya, gue anggap tuh Korin. Kalau gue bilang, iya. Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, baca Al-Fatihah. Di masa ada orang kantor ke toilet di Gunung Salak, mana ada orang naik gunung pakai baju kantor, sepatu pantofel, atau lagi cewek pakai sepatu hak, kan gitu aja. Terus ya ranger ketawa ranger, bang ngapain tuh bang situ? Biasa ya bang ya, Sukhoi. Nah kan itu udah biasa, ketemu yang ini dari pramugari segala macam. Ya kita cukup berdoa aja kan. Nama juga itu kecelakaan kan, ya kita ngirim Al-Fatihah. Dan orangnya sama lagi. Cowok cewek pakai baju kantor. Dan bahkan sampai gue di syuting di channel YouTube si Umam, tapi tempatnya waktu itu di kuburan karena tengsil, dan di tengah-tengah itu sampai kita syuting itu bawain cerita yang ini. Itu ada itu bang, ada namanya Nardi itu dari channel YouTube Besok Pagi itu, dia dengerin apaan, kita syuting tengah malam, itu tempatnya kosong. Dia dengar suara bunyi, itu bawa cerita ini, letak. Gimana sih kalau kantor bunyi kena sepatu kena lantai? Ada pantu begitu bunyi. Gitu. Ya, Sukhoi itu gimana ya? Itu tahun 2012, lama gue naik Gunung Salak, gue belum pernah ketemu kayak gitu. Ya kalau misalnya pernah mau ke Astra, iya sering ketemu. Ya, tapi ya udah, mau gimana? Lo menyekek gua, ya nggak mungkin. Ya cukup kita ini aja, tahu sama tahu. Nafsi tadi lo bilang. Yang penting kita nggak ganggu. Tapi kalau pergi, yang kita cuma tahun 2012 doang. Selama gue naik Gunung Salak puluhan kali, tidak ada pernah kayak begitu. Ya kalau penampakan KPG ya, itu anak Pocong Gondro, ya udah.
Tapi kalau tampak begini, ya udah lewat aja. Itu mau ngapain? Karena udah mohon maaf karena udah biasa. Tapi ya itu mungkin ya itu arwah ya. Korin, sukmanya. Kalau orang nggak mungkin, roh kan cuma satu, sukma ada 7. Nah, itu lagu masalah gitu. Dan bahkan sampai gue cerita ini di beberapa YouTube channel, kejadian juga gitu juga. Bahkan ada yang ada juga channel YouTube yang lain tuh collapse tuh ya, pas ngedit peletok ngedit malam ya, peletok apaan tuh? Terima kasih mas, kata editornya. Tapi pas sudah ditayang nggak apa-apa. Masa sih? Iya. Kan cerita ini kan udah gue cerita di beberapa YouTube channel. Set. Itu, dan sampai sekarang gue nggak mau lagi lihat itu lagi apa. Kan ada tuh foto-foto sebelum terjadinya insiden itu, dan memang jadi ini ada beberapa versi ya. Kalau versi penerbangan itu daerah Gunung Salak Pelabuhan Ratu. Ini segitiga. Jadi kayak segitiga Bermuda mungkin. Ya. Itu dibilangnya begini, tidak ada satu pilot yang berani lewat Gunung Salak. Kenapa? Itu mengandung medan magnet yang sangat tinggi. Kalau magnet itu berkekuatan tinggi, otomatis kan pesawat pakai komputer. Otomatis kalau itu komputer mati, mesin mati ya jatuh. Jadi nggak kedetek mungkin. Secara itu ya, secara penerbangan. Karena gue tanya teman gue pilot, kenapa sih pilot-pilot nggak berani lewat Gunung Salak? Ya itu. Jadi kecuali pilot tempur ya, pilot tempur juga nggak berani, cuma ini doang. Kalau pilotnya maskapai, pilot yang penumpang nggak berani loh situ. Kan udah banyak kejadian di Gunung Salak jatuh. Tapi sampai sekarang belum tahu itu. Itu misteri juga. Medan magnet sangat tinggi. Dan ada juga beberapa teman gua, ada suatu lembah ya di Gunung Salak. Dia turunin drone, jadi di lembah itu nggak pernah kena sinar matahari dari barat maupun timur. Itu drone-nya hilang kayak kesedot. Iya. itu misteri juga tuh bagi gua. Oh iya bro. Berarti energinya itu kuat, benar-benar kuat itu. Ini bukan mistis ya. Ini ilmiah ya. Jadi ada teori fisikanya, ada beneran. Medan magnet sampai sekarang belum terpecahkan. Kalau secara spiritual supranatural, kata kuncen-kuncen katanya ya, kata kuncen-kuncen di hari itu ada pertemuan para sesuatu apa gitu. Katanya. Kalau katakan percaya atau tidak kan katanya. Itu versi supranatural. Akhirnya jatuh itu. Nah, waktu pencarian itu dibilangnya itu jatuh nggak ketemu kan, belum tahu titik pastinya kan. Baru kebuka tabirnya, kabutnya atau apalah gitu lah. 3 hari kemudian baru dicari, baru ketemu. Itu kan katanya. Dan banyak juga. Ada beberapa aku juga tanya sama pada tim SAR, ada Kang Loreng, ada yang iseng, ya mohon maaf ya, ada ketemu body part yang kayak dagu gitu dipakai buat taruh kalung. Dia kesurupan bisa bahasa Rusia. Orang Sunda bisa bahasa Rusia. Fasih. Apa siapa dobre utra? Figa very teman Angliski, maksudnya do you speak English? Kamu bisa bahasa Inggris? Bisa lancar. Bahasa Rusia. Sampai begitu. Ya, walau alam ya. Banyak versi kayak gitu. Cuman ada beberapa nih nggak bisa gue sampai nama lo karena ini menyangkut dokumen negara. Dan itu gue juga nggak bakal gue ceritain apa yang gue lihat itu. Dan gue nggak mau punya dokumen itu, hanya cuma dilihatin doang. Aduh, lihat aja udah nggak nafsu makan. Hanya cuma lihat doang. Nah ini. Misalkan ada foto kamera wartawan dari majalah angkasa itu lensa telenya kebelah. Bayangin pesawat bajai kebelah apalagi orang, mohon maaf orang. Gitu. Itu meledak. Ini nabrak jurang, di belakangnya ada, depan itu ada, mohon maaf kalau nggak salah itu Purapariangan. Jatuh ke bawah, nah jurangnya kedalamannya 400 sampai 500 meter. Gitu. Jadi itu tragedinya itu pada tahun 2012. 2012 ya. Oh. Itu berapa kantong mayat itu kata yang itu banyak. Gitu. Ya kan kalau jumlah korban kalau nggak salah 45-46 kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek di Google. Ya, nggak ada yang ini.
Itu banyak kan warga Indonesia semua itu, yang di dalam pesawat itu apa? Ya enggak, ada Rusia juga lah. Ya pilotnya, kru apa pilotnya, co-pilotnya, awaknya, bagian teknisinya, kalau nggak salah 5 apa 6 orang. Berarti itu yang minta tolong sama Bang Heru itu orang Indonesia. Warga Indonesia ya. Nah, ini ya kan namanya Joy Flight ya. Iya. Terbang percobaan lah. Dan anehnya setelah itu kejadian itu setelah bertahun-tahun itu. Lah kan nggak sih lu sebelum berangkat ke puncak? Kenapa? Kan gua ajakin lo. Tapi temen gua nggak ikut. Lo mau terbang nggak? Naik pesawat gratis. Nanti lo bisa foto-foto. Oh iya. Lo tahu pesawat itu apa? Sukhoi. Astaga. Nggak jadi. Kan terbangnya pertama sekali, ya kan, Jakarta Halim, Labuan Ratu balik lagi. Yang kedua itu, ya gue nggak tahu. Iya, lo pernah bilang sama gue, ajakin gue naik pesawat, gratis bisa foto-foto. Lo tahu pesawat itu apa? Sukhoi. Nah lo nggak naik, sama. Gue itu juga nggak enak badan. Lo kenapa? Gue nggak enak badan, masuk angin, gue juga nggak enak badan. Masuk angin juga tapi kayak sakit perut gitu. Cuman karena nggak enak, gue ada janjian untuk isi acara, ya gue tetap berangkat. Udah lumayan nih ya, bukan sakit perut diare, kayak masuk angin. Udah gue langsung berangkat. Lalu udah diajakin, jadi nggak lo? Enggak deh. Ya gue pikir memang tuh terbang gratis, tapi kan ini kerjaan dapat duit. Ya gue bilang dapat duit. Alhamdulillah. Gue banyak tuh beberapa versi banyak. Berarti itu udah tanda kali ya. Alhamdulillah ya, Bang Heru. Ya Tuhan buka jalannya. Karena gue pikir terbang gratis. Emang gue mikir terbang gratis. Satu lagi ngisi acara foto dapat duit pulang. Ya udah jadi pembicara fotografi dapat duit. Coba gue pilih terbang gratis ya, walau alam ya. Itu kayak pas namanya Om Heru ditelepon sama omnya itu, kejadiannya itu pas jam berapa itu? Kesana ya? Kemana? Ke lokasi. Wah itu setelah itu udah ditemukan lokasinya. Itu tanggal 9, 10, 11 kan operasinya kalau nggak salah 2 mingguan ya. Oh, salah 2 mingguan. 3 hari setelah itulah, kan baru kebukanya 3 hari. Kita udah baru ke lokasi. Jam berapa kayak dari itu? Oh paginya tuh, paginya. Ya nah, akhirnya gue telepon lagi, akhirnya dia telepon lagi. Nah kan telepon nggak bisa tuh, telepon lagi, telepon balik. Paginya, kira-kira jam 10-an baru jalan sana. Kan dari tempat gue dekat. Tapi itu serasa ke tempat itu 2 jam loh. Macet gila. Penuh. Truk-truk hilir mudik apa gitu. Dan gue nggak tahu tuh pesawat itu isi berapa penumpang, nggak tahu. Tapi pesawatnya Nah, ini Bang, yang pas Bang Heru tidur di sebuah apa tadi? makam keramat itu. Berarti tuh sosok itu udah kenal sama Bang Heru Ya gue nggak tahu walau alam ya. Karena mukanya bercahaya, nggak bisa lihat mukanya. Kayak ini loh, kayak di belakang lo tuh ada lampu banyak, backlight. Gue nggak tahu tuh siapa. Orang tua. Tapi sih kalau kata kuncian, katanya sih kan katanya. Mungkin itu masalah. Ya alhamdulillah. Itu perbincangannya panjang. Nggak sempat sampai tidur di tempat Bang Heru ya? Maksudnya? Di kemah. Nah, itu gue tidur di situ doang. Karena gue ini ya, karena gue udah capek banget, jadi gue nggak berpikir, wah jangan. Gue udah capek banget asli. Yang penting gue udah sopan, ya begitu gue udah bangun, ya gue bersihin ya. Ya kan situ ada sampah-sampah, gue bersihin. Ya biasa aja namanya, ya tetap itu kan makam keramat ya. Tetap gue ada daun-daun gue bersihin. Kayak nggak tau kayak gimana, kayak dialog aja gue. Makasih ya. Ya bukannya musik, bukan. Tapi kan kita sama adat istiadat kan. Iya, udah. istiadat. Kemana-mana ya, mimpinya itu doang. Tapi dialognya panjang sih dialognya. Jadi kemana-mana emang harus adat istiadat itu harus diutamakan. Iya, sama adat, iya. Adat kita ya. Yang penting gue kan udah capek, yang penting gue istirahat dan nggak mau diganggu. Udah. Itu doang. Jadi gue situ nggak ada berpikiran, waduh, nggak ada. Dan di situ memang nggak. Kalau kelebatan banyak. Tapi gue bilang, waduh, gue udah bodo amat. Gimana sih? Lo udah capek, ya kan? Terus udah capek, lo mau pulang, duit lo pas-pasan. Lo dipalak, minggu berantem aja deh gitu. Iya nggak? Tos-tosan kita. Ya udah, gue begitu. Iya dong, tos-tosan dong. Kalau udah capek, udah tidur aja nggak. Pasrah aja deh. Yang penting kita berdoa. Sebelum tidur kan kita berdoa juga. Itu pas pesawat yang namanya nabrak tuh ya? Ya itu dalam ketinggian berapa ribu itu? Kalau ketinggiannya gue kurang tahu, pasti bisa dicek di Google lah. Berapa kaki, ada loh. Bisa lo cek aja di Google. Nanti gue salah ngomong gak enak. Dari katanya dia minta ketinggian, terus di itu terkabut, terus pilotnya cek gitu.
nabrak. Kalau pilot itu udah master lah istilahnya, udah qualified astronaut lah kalau nggak salah. Oke sob, itulah sepenggalan cerita dari Bang Heru di saat tragedi kapal Sukhoi di sebuah gunung Salak ya. Iya. Jadi ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Gua di sini sama narasumber bukan untuk menakut-nakuti, jadi sebagai pembelajaran aja di dalam cerita ini ya. Jadi cukup sampai di sini aja dulu cerita dari narasumber gua. Bagi kalian yang menyukai video gua, tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga kunjungi channelnya Bang Heru Survival, oke? Dan buat lo semua yang ingin menjadi narasumber gua dan ingin bercerita bareng-bareng di sini, silakan DM ke Instagram gua rizky_sajali. Sampai di sini dulu perjumpaan gua kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Heru udah dikasih kesempatan untuk berkunjung di tempat Bang Heru. Terima kasih. Ya.